Hai semuanya, balik lagi channel Bros and Bros. Kali ini gue ingin ngajak teman-teman buat ikutan mudik bareng Velos dan keluarga. Kali ini nggak bareng Arya karena ini sama istri gue dan keluarga. Sedikit berbeda dari road trip yang kemarin, tapi yang penting ada konten lah ya di channel ini. Oke, ikutin aja perjalanan kita sampai tujuan. Tujuannya kemana? Nanti ikut aja ya. Let's go. Oke, barang-barang juga udah dibawa. Ini ada 2 koper, makanan-makanan, ada baju ganti, ada stroller. Ini setup yang berbeda dari road trip kita kemarin karena sekarang bawa keluarga dan bawa bayi, jadi penuh banget. Tapi masih ada space di sini, bisa buat bawa oleh-oleh mungkin, atau mungkin ada barang yang belum kebawa hari ini. Ya, ini realitanya, belum dicuci sama sekali mobil karena sering banget pergi dari H- Lebaran sampai hari ini. Jadi ya masih kotor apa adanya. Dan sekarang sudah terang banget. Tapi sih tadi cek di Maps kosong sih. Hijau gitu. Jadi hopefully nggak terlalu ramai. Kemarin baru isi bensin full sensor biasa. Trip A-nya udah di reset dari tempat pom bensin kemarin. Trip B-nya kita reset sampai 0 kali ya, supaya kita bisa hitung dari awal sampai akhir berapa jarak kita tempuh. Nah, jadi sedikit informasi, ini adalah mudik pertama gue ke Jawa. Karena gue bukan orang Jawa, dan kita berapa tahun terakhir ini setelah gue married ada pandemi nih, jadi nggak pernah yang namanya pulang kampung. Jadi ini adalah pulang kampung pertama gue ke Jawa. Belum pernah ngerasain sih kayak gimana sih mudik ke Jawa itu, dan ini adalah kesempatan gue buat nyobain pertama kali dan nyetir sendiri, nggak ada yang gantian. Oke, ikutin aja perjalanan kita sampai habis. Bye bye. Mudik kali ini kita berangkat di hari kedua Lebaran atau H+1, tepatnya di hari Minggu, tanggal 23 April. Sebenarnya keluarga ada yang berangkat hari H jam 9 malam gitu, tapi mereka ternyata baru sampai juga di Tegal itu sekitar jam 3 pagi. Gue sendiri bukan orang yang suka nyetir jauh-jauh malam-malam gitu, jadi gue sekeluarga milih untuk berangkat pagi-pagi jam 6. Buat gue nyetir pagi itu banyak banget ketidakpastiannya. Bisa jadi kitanya nggak ngantuk, tapi orang lain kan siapa tahu ya. Jadi lebih baik menghindari risiko. Kita berangkat pas orang-orang lebih banyak yang melek ketimbang banyak yang ngantuk. Ya nggak? Satu hal yang gue pelajari soal mudik adalah sebenarnya mudik tuh nggak perlu macet-macetan, asal kita bisa pinter-pinter aja sih ngatur waktu kapan kita pergi dan kapan kita pulang. Kalau teman-teman yang mungkin sering banget mudik tiap tahun, udah tahu kali ya tanggal-tanggal berapa aja yang kira-kira bakal jadi arus puncak mudik ataupun arus balik mudiknya. Jadi kita sendiri berangkat H+1 dan so far sih trafiknya relatif aman ya. Walaupun ada macet di beberapa titik kayak di MBZ, terus pas turun dari MBZ ke Cikampek utamanya juga, itu beberapa titik ketika ada pertemuan arus mudik itu bakal macet sedikit. Tapi sih kita cukup happy ya, karena kayaknya kita ngambil waktu yang tepat nih buat berangkat mudik, yang ternyata macetnya nggak seseram yang gue bayangkan sebelumnya. Maklum ya, newbie nih baru pertama kali mudik.
2 jam nyetir. Kita di posisi sekarang udah di kilometer 95 di Cikopo Palimanan nih. So far sih jalanannya oke lah, ada beberapa titik yang macet. Anak lagi nangis juga. Tapi nggak apa-apa, masih terpantau normal, nggak padat-padat banget. So kita estimasi sih sampai jam 11 siang di tujuan. Nanti kita bakal mampir dulu di rest area buat istirahat. Udah ikutin aja sih, anak udah nangis. Oke, sekarang kita lagi di rest area berapa tadi? 102, kilometer 102. Ada Kalel lagi main, baca buku. Ada Iva lagi ngatur THR buat ponakan-ponakan. Tadi kayaknya udah patah semangat itu, kayaknya nggak bisa beli kopi. Ternyata parkiran banyak sebenarnya, cuman entah kenapa tuh suka stuck di satu titik macet gitu. Ada yang keluar masuk parkir. Dan kalau dicari ternyata di pinggir-pinggir, kalau pengen jalan sedikit gitu ya, nggak mau terlalu dekat sama tempat tujuannya, misalnya mau ke Starbucks, di pinggir-pinggir rest area tuh banyak banget parkiran gitu. Jadi nggak khawatir sih kekurangan parkirnya, sebenarnya banyak luas, terutama untuk rest area yang tipe A ya. Tipe A itu maksudnya yang fasilitasnya lengkap, kayak makanan ada, ATM ada, pom bensin ada, yang paling penting gitu. Jadi tipsnya teman-teman, kalau lagi mudik dan trafficnya lagi sangat-sangat padat tapi butuh banget ke rest area, mendingan cari yang tipe A gitu ya. Itu bisa dicari lewat Google ataupun atau juga di Google Maps gitu. Sekarang udah jam 9.04. Kita kayaknya masih on track ya, nyampe di tujuan. By the way, kita mau ke Tegal, belum bilang dari tadi. Itu kira-kira sampainya sebelum zuhur, mungkin udah sampai di lokasi. Jadi ya gitu, pengalaman pertama mudik, seru juga. Ada macetnya, ada padatnya, ada banyak hal yang tidak terduga gitu ya. Kayak parkirannya ternyata macet, ternyata penuh, ternyata enggak gitu. Nah, karena kita nyampe juga masih siang dan acara kumpul-kumpul keluarga juga belum mulai, akhirnya kita mampir dulu nih buat makan soto sedap malam Hajah Umi. Ini lokasinya sih nggak jauh ya dari pintu tol, kira-kira 3 kilo 4 kiloan dari pintu keluar tol Tegal. Sebenarnya sih kita mau mampir ke soto yang lebih terkenal di Tegal, namanya warung soto Pak Daang ya kalau nggak salah. Cuman itu ramai banget kita karena datangnya pas makan siang, jadi kita cari alternatifnya yang nggak jauh dari situ. Cuma enak juga kok soto ini, gue suka karena tauconya seger. Akhirnya sampai juga jam 1.20, setengah 2. Perjalanan cukup lancar, tapi sedikit nyari rumahnya karena pertama kali kita kesini. Masih nunggu saudara-saudara lain yang datang. Tapi overall perjalanannya oke lah, nggak capek. Tapi anak nangis sepanjang jalan, jadi ya udah. Dan habis ini kita bakal stay di sini sampai acaranya selesai, baru
check in ke hotel. Hotelnya juga sebenarnya kita belum booking, tapi katanya nggak bisa booking, harus pesan di situ. Tapi harganya murah, tapi kita lihat nanti. Halo, update dulu. Jadi seharian acaranya sih ngumpul-ngumpul ya sama keluarga. Ini kita by the way udah malam dan lagi di hotel, namanya Hotel Podomoro. Ini mungkin hotel yang paling dekat dari tempat keluarga. Bisa dibilang sih gimana ya, mau ngomongin hotel ini jujur-jujuran ya, ini sih sedikit tidak biasa gitu, karena ini sifatnya bukan kayak hotel tapi lebih kayak kos-kosan gitu. Kecil-kecil tempatnya, cuman memang harga cukup murah di sini, 250 ribuan semalam untuk rate-nya lebaran lah. Jadi mungkin kalau low season nggak terlalu mahal gitu. Tapi secara amenities ini udah lengkap kayaknya, kasur, TV walaupun nggak penting, yang penting ada kamar mandi dengan air panas. Udah cukup sih sebenarnya. Dan yang paling aneh ini nih, ayo ikut. Dia tuh pakai sistem check in check outnya 2 kali atau dua waktu lah. Yang satu ketika kalau kita masuknya di antara, gimana cara bacanya nih? Gimana cara bacanya? Nggak jelas banget nih, gimana tadi? Pokoknya gini. Check-in-nya jam 5, check-out-nya jam 5. Iya, kalau check-in jam 5 pagi, yang mana ini possible di sini. Check-out itu jam 5 sore. Itu waktu alias check-in-nya jam 5. Tapi kalau check-in-nya di atas jam 2, check-out-nya itu jam 9 besok paginya. Baru sekali ini dengar hotel dengan rules check-in check-out begini. Aneh banget sih. Jadi ya segitu aja soal hotelnya. Kalau teman-teman mau tahu, nama hotelnya tadi Hotel Podomoro. Ini lokasinya ada di jalur antara Kota Slawi dan Guci ke atas itu. Jadi mungkin teman-teman yang mau ke Guci ini mungkin jadi tempat peristirahatan yang oke. Mungkin kalau mau ke Gucinya sore-sore atau kemalaman bisa kesini dulu, karena nggak ada batas waktu check-in check-outnya. Cuman ya gitu, dia tuh nggak memberlakukan check-in check-out yang 1 hari penuh, tapi setengah hari di sini gitu. Overall sih nggak ada komplain yang gimana-gimana. Ya udahlah ya, sesuai sama harganya juga. Oh ya, ngomongin so far perjalanan kali ya. Ke perjalanan hari pertama dari Jakarta ke Tegal oke banget sih. Ini kita di lebaran hari kedua, jadi H+1 lebaran, hari Minggu. Dan trafficnya udah oke banget gitu, yang ke arah Jawa. Dan tadi sih yang ke arah Jakarta, kontraflow-nya juga masih sepi. Jadi mungkin masih banyak orang yang belum memutuskan pulang. Kemungkinan pulang puncaknya di hari Selasa atau mungkin di hari Minggu. Karena Senin itu hari libur juga kan, mungkin ada banyak orang yang perpanjang cutinya gitu, sekalian dicutiin semua, kayak kita salah satunya. Tapi kita bakal pulang entah hari Selasa atau Rabu. Jadi sih total kita bakal di sini kalau nggak 2 malam 3 malam gitu. Oke, kebanyakan ngomong, videonya dikit. Memang nggak banyak update di sini karena kita kebanyakan nongkrong di tempat keluarga. Tapi kalau ada update kita makan di mana atau ada tempat wisata yang mungkin kita bakal datengin, belum tentu, belum janji, kita bakal coba kasih di sini. Ya segitu dulu hari pertama. See you tomorrow. Bye bye.
Oke, kita check out dulu. Karena hotel yang aneh, kita harus check out di jam 9. Karena kita masuknya setelah jam 5. Aneh banget sih. Habis ini kita mau ke rumah saudara lagi yang gak jauh dari sini, cuma 3 kilo. Kita sengaja nginep di sini karena kalau di sana mungkin rame dan kalau mandi itu ribet karena harus ganti-gantian banyak orang. Khalil. Masih dalam rangka silaturahmi ke keluarga, gue sama Khalil nungguin karena dia ketiduran dan nggak usah diangkat-angkat, kasihan. Ini lagi rewel banget, entah kenapa anak umur segini lagi takut naik mobil, nggak tahu. Dan kayak kemarin tuh sepanjang jalan dia nangis teriak-teriak karena sesuatu hal. Tapi lihat sih kurang excited sama waktu pulang sih, takut macet, dan lagi macet-macet dia bener-bener nangis-nangis. Ada dibawain cendol tadi. Ternyata gelas cendol gelas begini bisa masuk ke cup holdernya karena ada kayak sedikit coakan di sini. Ini kayaknya memang dipikirkan buat masuk gelas yang pakai kuping gitu deh. Lucu juga ya. Kita mampir makan siang dulu di sate kambing apa? Cepet lemu. Kambing muda. Tegal tuh panas banget, bos. Hari ini agendanya nggak banyak, cuma berkunjung ke beberapa rumah sanak family dan juga ziarah ke makam. Tapi ini kayaknya highlight dari trip mudik ke Tegal deh. Ini kita lagi mampir makan siang di restoran sate kambing yang namanya Cempek Lemu. Ini memang ramai banget tapi sepadan sih sama rasa makanannya. Gue suka banget satenya, dan juga ini nih ada soto atau sop gitu ya, namanya asem-asem, dan ini manis, gurih, seger karena dia pakai susu kambing. Ya itu tadi sedikit klip kegiatan di hari kedua kita di Tegal. Kebanyakan cuma mampir-mampir ke rumah sanak family dan juga tadi makan sate yang sip, enak banget. Teman-teman itu recommended banget kalau yang lagi mampir ke Tegal. Oh ya, jadi kita akhirnya memutuskan buat pulang di besok pagi, mungkin habis subuh. Tadi saya rencana mau pulang jam 2 ya, karena kita takut ada arus balik yang gede-gedean, mengingat ini besok itu adalah hari terakhir cuti bersama. Tapi kayaknya sih gue tetap nggak pede untuk nyetir malam-malam karena banyak banget resikonya. Jadi kalau keluarga gue sih bakal berangkat habis subuh, dan ya hopefully sih semuanya lancar-lancar. Begitupun yang berangkat ya pagi jam 2, mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa. Oke, gitu aja update-nya, bye-bye. Morning, hari ketiga udah mau pulang. Kita lagi packing sekarang, kayaknya jam 4 lewat ya, belum subuh. Rencananya sih kita bakal berangkat pas habis subuh langsung jalan. Ini lagi siap-siap dulu. Kalau keluarga udah banyak yang pulang jam 2 pagi tadi, cuman kita nyari aman aja. Sekarang juga lebih segar daripada harus maksain berangkat pagi. Jadi kayaknya sekarang udah diberlakuin sistem one way dari kemarin, dan ada peraturan ganjil genap juga. Kebetulan hari ini tanggal ganjil dan plat nomor kita juga ganjil, jadi good to go untuk jalan hari ini. Kalau menurut Maps, estimasi perjalanan kali ini akan memakan waktu kira-kira 4 jam. Artinya memang jalan lagi lancar-lancarnya. Alhamdulillah sih, karena kita pulang itu ternyata memang
bukan saat arus balik mudik ya. Karena kita tuh sudah sempat takut kalau hari Selasa ini kan memang hari terakhir cuti bersama, jadi kita takutnya ada arus balik yang gede-gedean gitu. Tapi kayaknya ternyata orang-orang banyak yang nunda-nunda buat gak pulang duluan. Oke. Lagi berhenti di rest area 102, kilometer 102. Ini lumayan gede, tipe A. Ibu sama Iva lagi ke toilet. Tiba-tiba kalian bangun dan dia nangis. Gitu aja beda ya. Oke lah, nggak semahal waktu ke Bali ya lah. Di sini kita bakal naik MBZ dan udah nyampe ke Bekasi. Let's go. Oke, segitu aja perjalanan singkat kita mudik dari Jakarta ke Tegal, pulang pergi selama 3 hari 2 malam. Ikut mudik ke Jawa pertama kalinya buat gue bisa sedikit berempati sama teman-teman yang mungkin pulang ke Jawa mudik setiap tahunnya. Gimana kita harus mempersiapkan diri akan segala ketidakmungkinan, ketidakpastian, dan yang penting harus pintar-pintar cari waktu nih kapan harus pulang dan kapan harus pergi supaya nggak kejebak macet di jalanan. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu nih detail biaya dan juga berapa sih konsumsi BBM selama kita pergi kemarin, teman-teman bisa cek aja langsung di kolom deskripsi. Semuanya udah gue sertain di situ ya. Akhir kata, gue dan Arya dari Bros and Roads pengen ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semua. Dan untuk teman-teman semua yang masih mudik dan lagi kumpul sama keluarga, tetap jaga kesehatan dan semoga sampai tujuan dengan selamat. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!